Halo Pak Renaldo, Assalamualaikum. Halo Pak Widi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Widi. Pak, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini. Saya ingin mendiskusi tentang kompetensi spesifik yang akan Bapak gunakan dalam sesi coaching Bapak nanti. Bisa Bapak ceritakan detail prosesnya nanti Pak? Wah tentu Pak, dengan senang hati Pak Widi. Dalam setiap coaching ini saya berusaha untuk selalu hadir, penuh mendengarkan dan mengajukan pertanyaan apa yang berbobot nanti. Oh, luar biasa Bapak ini berarti ya. Oke, baik. Bapak bisa jelaskan lebih rinci tentang apa yang Bapak masuk di kehadiran penuh? Oh, kehadiran penuh itu Pak berarti saya aktif lah Pak secara fisik setiap sesi, jangan sampai terlambat. Saya memastikan tidak ada lah yang namanya menunggu orang dekat atau lebih duluan. Pertama kali saya harus fokus pada coach saya nantinya Pak, melalui konteks dan yang emosionalnya yang saya jalani sama coach saya. Kemudian Bapak tadi kan bilang menggunakan aktif di sini. Menurut Bapak menggunakan aktif itu yang bagaimana? Dalam aktif itu melibatkan lebih kata-kata Pak, itu kita harus fokus ya, melihat pada coach kita kan, tidak menghargai pendapatnya, tidak berbicara duluan sebelum dia selesai berbicara. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah mendengarkan dengan aktif. Kan semua itu harus membutuhkan pertanyaan yang berbobot banyak. Kira-kira kalau dari Pak Renaldo sendiri, pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Ya, dan yang berbobot itu Pak, yang memang harus berisi Pak ya, tidak asal bunyi saja. Jadi yang memang mengena dari feelingnya, dan juga apa namanya, berisi dari pertanyaan mati. Dari kompetensi yang sudah kita ketahui, kira-kira dari Bapak itu kompetensi mana yang Bapak ingin fokus utamakan dalam kegiatan coaching nanti? Ya, untuk sesi coaching datang saya akan fokus mendengarkan dulu lah Pak ya, secara aktif. Benar-benar saya dapat lebih baik memahami kebutuhan dan tantangan dari coach itu, dan peduli lah Pak ya sama apa yang dibicarakan dia. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat dan relevan Pak. Kira-kira Pak Renaldo tadi ada tantangan di situ kan? Kira-kira tantangan apa di situ Pak yang jadi fokus utama saat Bapak memberikan pertanyaan berdasarkan pertanyaan? Saya tidak langsung memberikan solusi Pak. Di situ nanti kita apa namanya memancing dia untuk mencari masalahnya sendiri, ya, mengintegrasi, dan kita harus apa namanya tidak tertantang atau untuk langsung membicarakan masalah yang ada pada kunci tersebut. Terima kasih Pak Renaldo yang luar biasa. Semoga nanti sesi coaching Bapak itu bisa berjalan lancar. Semoga sukses Pak Renaldo ya. Terima kasih kembali Pak. Saya harap demikian, mudah-mudahan nanti semua yang ada pada yang di undang-undang dari coach saya bisa bantu dan bisa mencarikan namanya aturannya, yang tentunya nanti coach sendiri yang bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tentu saja apa ada ini Bu yang mau Ibu ungkapkan? Iya Pak, saya mau berdiskusi mengenai pengelolaan kelas. Apakah Bapak ada waktu hari ini dengan saya? Tentu Bu, saya ada waktu loh Bu. Saya membantu apa masalah utama yang Ibu ingin pecahkan dalam pengelolaan kelas ini Bu? Saya mengalami kesulitan dalam mengelola waktu selama pelajaran.
Seringkali saya merasa bahwa tidak semua materi bisa disampaikan. Biasanya karena kondisi waktu, Pak, ini membuat saya terpaksa mempercepat pelajaran atau bahkan melewatkan beberapa topik penting. Oke, pada pengelolaan kelas ini Bu, sebenarnya Bu, apa tujuan spesifik yang ingin dicapai Bu? Tujuan yang saya ingin capai sebetulnya agar kita bisa menyampaikan semua materi dengan efektif tanpa terburu-buru. Saya ingin memastikan bahwa setiap topik mendapatkan waktu yang cukup untuk dibahas dan siswa juga memiliki waktu untuk memahami dan berlatih. Oke, di sini ya bagus, sangat jelas itu tujuan Ibu ya, supaya kelas itu jadi lebih terkontrol ya. Ibu bisa enak juga dalam membuat suatu pembelajaran, suasana pembelajaran selain waktu. Selain keterbatasan waktu itu Bu, apalagi faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu Bu? Saya merasa sulit menyeimbangkan antara pelajaran materi dan memberikan waktu untuk aktivitas interaktif, Pak. Kadang-kadang aktivitas tersebut memakan waktu lebih banyak dari yang saya rencanakan, sehingga saya harus memperpendek bagian materi pelajaran. Oke, jadi di sini ada dua Bu ya masalahnya ini, saat pembelajaran di kelas, keterbatasan waktu dan kesulitan menyimpulkan antara pelajaran materi dan aktivitas interaktif. Jadi Bu, saya ingin tanya juga nih Bu, apa langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan ini dalam mencapai tujuan yang akan Ibu capai Bu? Rencananya sih saya akan membuat cadangan untuk aktivitas jika ada keterlambatan. Misalnya jika satu aktivitas memakan waktu yang lebih dari yang direncanakan, saya akan memiliki alternatif yang lebih singkat untuk memastikan bahwa materi itu bisa tetap tersampaikan. Oh, rencana yang sangat baik ya, kalau bagus itu Bu ya, membagi materi menjadi bagian yang kecil dan menggunakan timer adalah cara yang efektif untuk mengelola waktu. Bagaimana dengan penyelesaian dalam rencana pembelajaran? Gimana? Apakah Ibu sudah mempertimbangkannya? Saya akan memulai dengan membuat jadwal lebih rinci dari setiap sesi pembelajaran, mengimplementasikannya, kemudian menggunakan timer. Saat aktivitas, saya juga akan mencoba beberapa rencana cadangan dan mengevaluasi efektivitasnya setelah beberapa minggu. Jika ada masalah tambahan, saya akan menyesuaikan rencana saya sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu ide yang sangat membantu. Memiliki rencana cadangan akan memberi Ibu fleksibilitas dalam pengelolaan waktu. Terakhir, kita akan memberikan tanggung jawab. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan Ibu bahwa rencana yang Ibu ini bisa dilaksanakan dengan cukup efektif atau dengan efektif Bu? Gimana Bu? Saya rasa untuk efektivitas itu ya memang harus kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Jadi apapun yang kita sesuaikan itu diusahakan bertahap dan sampai kepada tujuan. Oke, bagus sekali ya. Dengan rencana Ibu yang sangat struktur ini, step by step, dengan penyelesaian yang sangat fleksibel, Ibu akan lebih siap dengan pengelolaan waktu pelajaran. Nah, apakah ada hal-hal lain Ibu yang Ibu diskusikan atau butuh bantuan lebih lanjut? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak atas bimbingan dan sarannya, Pak. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini. Oke, sama-sama ya Bu Rina. Saya yakin dengan kita berdiskusi dengan tatap muka ini, kita sama-sama dan saya sebagai ini teman Ibu bisa memberikan support pada Ibu dan saya juga bisa menjaga materi secara efektif. Kalau ada waktu Ibu bisa juga sih menghubungi saya kalau ada kebutuhan yang lebih lanjut ya Bu. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam Bu Rina. Saya ingin mendiskusikan beberapa kompetensi spesifik yang akan Bapak gunakan dalam sesi coaching. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut tentang kompetensi yang akan Bapak terapkan? Oke, baik Bu. Dalam sesi
coaching saya akan fokus pada 3 kompetensi utama, yaitu kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan mengajukan pertanyaan di kompetensi. Menarik sekali Bapak. Bisa Bapak jelaskan secara rinci tentang kehadiran penuh dan bagaimana Bapak menerapkannya dalam coaching? Kehadiran penuh berarti saya harus sepenuhnya hadir dan terlibat dalam sesi coaching, dan secara fisik maupun mental. Saya memastikan untuk memikirkan semua distraksi dan benar-benar fokus pada klien saya. Ini tujuannya untuk membantu menciptakan pengalaman dan nyaman bagi klien dan kemudian saya juga memberikan pemahaman yang menunjukkan bahwa saya memahami pesan mereka, misalnya dengan mengulang kembali dan menangkap apa yang pernah mereka katakan. Lalu bagaimana dengan mengajukan pertanyaan berbobot? Apa tujuan dari kompetensi ini? Mengajukan pertanyaan berbobot berarti di situ bertujuan untuk menggali lebih dalam dan membantu klien menemukan wawasan dan kita diri mereka sendiri atau situasi yang mereka hadapi. Kemudian pertanyaan ini dirancang untuk memicu refleksi dan pemikiran kritis serta membantu klien menemukan solusi mereka sendiri. Pertanyaan berbobot sering kali dimulai dengan apa, bagaimana, atau mengapa, dan dirancang untuk tidak memojokkan atau membuat klien merasa tertekan. Dari 3 kompetensi yang ada, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih Bapak tekankan nanti dalam coaching? Itu tergantung pada kebutuhan klien sih. Tapi saya biasa lebih menekankan pada pendengaran aktif karena ini adalah dasar dari pemahaman yang mendalam tentang apa yang dialami oleh klien. Dengan pendengaran aktif, saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lengkap, yang kemudian memungkinkan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tepat dan memastikan kehadiran penuh saat saya benar-benar efektif. Terima kasih Pak Widi. Penjelasan Bapak sangat jelas dan komprehensif. Saya yakin dengan kegiatan ini studi Bapak akan sangat bermanfaat bagi klien. Terima kasih Ibu ya. Saya pun akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi saya dalam meningkatkan dan memberikan yang terbaik untuk klien saya. Oke, halo Pak Rinaldo. Halo Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita Pak agak apa namanya? Kalau sudah sedikit nih agak ada tidak enak hati nih. Kenapa tuh? Ada masalah ya? Ya Pak, ini ada masalah. Kebetulan kan Pak, ini kan saya perkiraan mengajar di kelas 7, kelas 8. Pak, rupanya sini ada anak namanya si Rahmat, dia tuh anak inklusi Pak. Maaf ya, kakinya memang tidak apa satunya passionnya tinggi ya kan apa lah cacat cuma tiba-tiba dia itu mati Pak. Oh, jadi Bapak berarti sekarang gurunya ya? Di situ ya? Ambil gurunya ya? Ya Pak betul Pak. Makanya saya anak itu sedih juga karena sampai sekarang dia merasa itu agak diasingkan Pak oleh kawan-kawan, bahkan gurunya sendiri itu jarang Pak tidak mau mengajar dia praktik, cuma hanya memberikan tugas saja Pak, karena memang dianggap mungkin anaknya tidak bisa gitu Pak. Kalau begitu Pak ya, seharusnya kita tidak boleh membeda-bedakan gitu Pak ya. Kita sebagai seorang guru kita harus memperlakukan siswa itu dengan baik dan sama gitu Pak ya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu Pak Rinaldo itu mau ngapain Pak? Ini Pak ya, kalau saya pun jadi bingung nih bagaimana nih Pak dengan itu. Soalnya dia memang ada keterbatasan. Kenapa sih Pak? Saya takut saja kalau saya dan dia praktek di Eropa dengan yang lain, saya
tidak ini juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak di lapangan pada ini Pak. Jadi menurut saya itu bagusnya yang kita harus lakukan Pak, supaya kita juga bisa membangun pola anak tersebut. Jadi anak tersebut juga merasa dihasilkan atau dibeda-bedakan. Karena kan kita sebagai seorang guru harusnya bisa memberikan atau yang terbaik lah untuk siswa kita supaya mereka itu tidak merasa dibeda-bedakan di situ Pak ya. Jadi alangkah baiknya nanti depannya kalau bisa sebisa mungkin anak tersebut bukan saja dalam mata pelajaran prakteknya, mungkin dalam di situ kita bisa memberikan beban yang meringan untuk anak tersebut. Mungkin Pak Leonardo bisa memberikan contoh kira-kira dalam pelajaran olahraga itu beban ringan itu seperti apa kira-kira? Benar juga sih kata Bapak sih. Memang seorang guru itu memang harus bersikap adil kepada sama siswa. Karena memang siswa ini juga sudah lama sih memandang emosionalnya dan dia kebetulan dia bertemu saya dan berkomunikasi. Mungkin dia takut Pak komunikasi ini mungkin dengan guru sebelumnya sih Pak, mungkin agak segan. Kalau Bapak bilang tadi, mungkin nanti dia ini akan saya coba karena Pak jadi di olahraga yang membutuhkan tangan Pak. Karena dia rumahnya di kaki, makanya dia sekarang Bapak arahkan di bagian tangan gitu Pak ya. Berarti sebelumnya anak tersebut memang pendiam Pak ya, tidak pernah bercerita apa-apa tentang guru sebelumnya, mungkin karena rasa takut dan sebagainya mungkin ya. Iya Pak, memang anak tersebut dia pendiam, dia mungkin merasa apalah bahkan dari segi Pak. Cuma kalau dari segi pengetahuan kognitifnya dia sama Pak, sama anak yang lain. Itulah Pak. Berarti anak tersebut berani ceritanya setelah Bapak yang menjadi gurunya di situ ya. Ya, mungkin Pak ternyata saya kan tidak terlalu apa sih, dogaran sih kata orang sini, nah gitu kan Pak, saya awal gitu. Mungkin ada momennya pas saya lagi duduk di tempat di payung-payung di sekolah itu, dia ada sebelah saya, langsung dia mengungkapkan rasa dia Pak. Nah, itu dia sih Pak, kita memang harus dekat sekali dengan siswa kita supaya siswa kita pun merasa nyaman dengan kita kan. Kemudian kira-kira setelah Bapak tahu di situ ada permasalahan, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Bapak akan laksanakan terhadap siswa tersebut? Ini Pak, saya sangat bersemangat ya Pak ya, karena ini tantangan juga kan Pak. Ya. Saya juga akan mengikutkan anak tersebut sama suka sama anak lain di praktek Pak sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kalau praktek lari atau apa, mungkin dia cuma di startnya aja Pak. Juga ya startnya aja. Tapi kalau untuk lari mungkin tidak Pak, karena kita kan tahu. Mungkin kalau di atletik, olah peluru, lempar lembing atau apa mungkin dia bisa Pak, karena menggunakan tangan. Kenapa? Mungkin saya pilih Pak, karena biar dia lebih bersemangat dan dia tidak bangkit lagi mentalnya Pak. Mentality yang penting Pak. Betul juga sih Pak, kita memang sebagai guru harus bisa membangun mental juga, mental anak tersebut supaya anak tersebut kembali pede. Yang kemarin kan sebelumnya dia merasa bahwa dirinya itu saya nggak berguna di sini ya, istilahnya ya. Cuman, nah itulah mungkin jadi tugas Pak Leonardo supaya anak tersebut menjadi lebih percaya diri lagi. Bapak motivasi anak tersebut supaya anak tersebut mau mengembangkan dirinya lagi, mungkin dalam bidang hal yang lain di situ Pak ya. Nah kira-kira itu adalah sebagai bentuk kepedulian Bapak di situ kan. Nah kira-kira apa yang akan Bapak lakukan di situ? Nanti Pak dalam 2 semester ini saya akan melakukan penilaian nanti juga. Itu penilaian sama Pak, mana yang lain Pak. Walaupun dia tidak bisa, asalkan dia mau, di prakteknya ada, nilai teorinya ada. Karena kan kemarin kan dia kan semester lalu kan ini dominannya kan di teori aja nih, dalam praktek dan semangat. Tetap Pak, dia harus menyelesaikan praktek sesuai dengan kemampuan dia. Sama Pak, itu tanggung jawab saya Pak. Oke, ya, itu dong Pak. Juga saya juga jadi perlombaan kelas, gitu Pak. Baguslah di situ Pak, jadi kan kita bisa memposisikan anak tersebut gimana yang dia cocoknya untuk
dia bisa untuk berkontribusi di situ. Keren. Oke, terima kasih ya Pak telah mendengarkan apa saya. Sama-sama Pak Rinaldo ya, semoga. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bu ya yang meluangkan waktunya untuk kita dapat diskusi dengan saya. Ini Bu, saya ingin tahu Bu, kompetisi spesifik yang akan digunakan dalam sesi coaching kali ini bisa dijelaskan Bu? Dalam sesi coaching kali ini, saya akan selalu berusaha untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Yang dimaksud dengan hadir penuh ini bisa Ibu jelaskan Bu? Hadir penuh itu berarti saya benar-benar fokus pada coach saya, tanpa distraksi apapun. Saya memastikan bahwa saya sepenuhnya terlibat dan siap mendengarkan serta merespon kebutuhan mereka dengan empati dan perhatian penuh. Oh, bagaimana Ibu ya kalau dengan mendengarkan aktif itu Bu, apa saja sih yang akan Ibu lakukan atau memastikannya dengan mendengarkan aktif ini Bu? Mendengarkan aktif berarti melibatkan untuk mendengar lebih dari sekedar kata-kata. Saya juga memperhatikan intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh kucing. Saya memberikan umpan balik yang menunjukkan bahwa saya memahami dan mengakui apa yang mereka sampaikan. Oke, lalu Bu, mengenai pertanyaan bermakna ini Bu, bisa nggak diceritakan? Dalam sesi coaching nanti, saya akan fokus pada mendengarkan aktif. Saya merasa dengan benar-benar mendengarkan, saya bisa lebih memahami perspektif coaching dan membantu mereka menemukan solusi yang paling sesuai untuk diri mereka. Oke Bu, dari ketiga kompetensi ini, mana yang menjadi fokus Ibu dalam sesi coachingnya? Tantangan terbesar adalah menjaga fokus dan tidak tergoda untuk langsung memberikan saran atau solusi. Penting bagi saya untuk memberikan ruang bagi coach untuk mewujudkan atau menemukan jawabannya sendiri melalui proses refleksi. Untuk tantangan dan bentuk yang proses refleksi tadi, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Saya yakin coaching nanti akan sangat membantu coachnya Ibu. Terima kasih juga Pak, saya berharap bisa memberikan dukungan terbaik bagi coach saya dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Amin, mudah-mudahan tercapai ya Bu yang akan kita selesaikan nanti bersama Bu. Terima kasih. Halo Pak Widi, Halo Bu Lina. kenapa nih kok murung? Lagi ada masalah ya? Iya Bu, ada sedikit permasalahan itu di sini. Kenapa tuh? Kok serius amat? Nampaknya. Jadi gini Bu, ada orang tua siswa kemarin saya ini penurunan nilai dari anaknya. Jadi sebelumnya anaknya itu dulu itu peringkat 1, tiba-tiba saat pengambilan rapot di situ anaknya jadi peringkat 3. Jadi orang tuanya itu protes kenapa tiba-tiba anaknya itu bisa turun drastis sekali dari 1 sampai 3 di situ. Nah, ada persepsi bahwa orang tua itu menganggap bahwa guru itu menurunkan nilai anaknya. Jadi orang tua protes seperti itu. Kapan orang tua tersebut komplain kepada Bapak? Apakah ada orang tua lain yang mengadu dengan permasalahan yang sama? Kalau untuk mengadu sementara ini tidak ada, hanya ibu ini saja yang tadi datang mengadu pada saya tentang permasalahan tersebut. Kemudian jadi kejadian itu terjadi saat mau pengambilan rapor di situ. Jadi pas saat pengambilan rapor itu orangnya datang dan komplain kepada saya tentang masalah ranking anaknya tersebut. Kalau begitu, Bapak lakukan klarifikasi kepada wali kelas dan guru subjek yang mengajar anak tersebut, sehingga Bapak mempunyai data yang objektif, sehingga Bapak bisa menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan tersebut. Baik Ibu, saya akan berkomunikasi pastinya di situ dengan wali kelas dan guru subjek yang mengajar anak tersebut. Karena kan orang tuanya itu sudah komplain masalah nilai, pastinya itu hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan wali kelas dan guru subjeknya di situ. Dan agak parahnya lagi orang tua tersebut itu menyebutkan kenapa hanya suku-suku
Cina saja yang di situ yang rankingnya tinggi-tinggi, Mbak. Di situ kan sudah nggak etis karena sudah menyebutkan etnis pihak tertentu di situ. Wah, parah juga ya. Sampai membawa etnis tertentu. Bahaya itu Pak, kalau sampai terdengar oleh orang-orang lain. Iya, iya Ibu. Itulah saya pun juga heran kenapa bisa terjadi atau mungkin ibunya bisa berbicara seperti itu. Kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pastinya di situ rencana pertama saya akan mempertemukan kedua belah pihak yang di situ antara wali kelas dan orang tua tersebut karena di sini bermasalah ada wali kelas dengan orang tuanya. Nah, di situ saya menjelaskan juga dan menekankan kepada orang tua bahwa tidak ada di situ kita yang membeda-bedakan suku, ras atau etnis tertentu. Jadi kita penilaian dari guru itu semuanya objektif, tidak ada yang subjektif di situ. Iya Pak, penyelesaian dari Bapak sudah baik dan sudah dapat memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga orang tua dapat menerima hasil nilai yang diberikan oleh guru karena sudah objektif. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi, kira-kira apa komitmen dari Bapak? Di situ yang pertama pastinya saya menekankan kepada guru-guru bahwa kita sebagai guru itu harus memberikan penilaian yang objektif, tidak memberikan penilaian yang subjektif, karena kita kan harus bisa adil kepada semua siswa itu yang kita didik, kita bina, kalau bisa ya kita tidak membeda-bedakan mereka di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di situ saya akan mengirimkan kotak syarat yang bisa diakses oleh semua warga sekolah, khususnya orang tua, sehingga nanti permasalahan sekecil apapun yang timbul kita akan segera terselesaikan oleh kami. Itu sudah bagus Pak. Apa masih ada hal-hal yang akan Bapak sampaikan? Sementara itu saja sih Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya sekarang sudah mendapatkan gambaran lah saya di situ harus mengapain di situ Bu ya. Terima kasih Bu Gina ya. Baiklah, semoga berhasil. Ya, sama-sama Ibu.